terjadi ketegangan yang meningkat antara Rusia dengan Ukraina. Dampak dari sanksi yang diberikan beberapa negara ke Rusia mulai dirasakan masyarakat Rusia. Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada pada Sabtu waktu Belgia akhirnya menyetujui untuk memblokir Rusia dari sistem perpesanan di balik transaksi keuangan antar bank internasional. Kondisi ini akhirnya membuat daya beli masyarakat tergerus dan menurunkan nilai tabungan di bank. Visa dan juga Mastercard memblokir beberapa lembaga keuangan Rusia dari jaringan mereka. Cuman satu yang berat, jujur, di segi keuangan. Karena dari bank kita punya kartu nih, Visa Mastercard, itu udah nggak bisa dipakai di luar negeri sama sekali. Sebenarnya shock juga pas perjalanan itu, baru bener-bener kita percaya nggak percaya ya. Akhirnya begitu. Kayak ada teman-teman misalnya yang cerita, ke Dubai, baru masuk Dubai, baru masuk hotel, baru ada berita itu. Mereka nggak bawa cash, mereka bawa cuma kartu sekeluarga. Чтобы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waduh, ini Mimi sekarang ini ada satu episode mungkin, berapa episode ya yang mungkin waktu itu lagi terlewatkan. Benar, karena Mimi lagi kurang sehat alias positif COVID. What? Tapi yang pasti ini aku penasaran banget nih dengan pasangan ini karena waktu itu Mas Ari udah pernah duluan podcast. Waktu itu hanya via Zoom karena kita terbatas dengan jarak. Nah sekarang pasangan ini main ke studio kita. Nah langsung kita import dari Rusia. YouTube-nya adalah Orvala. Orvala itu ada artinya nggak sih Orvala? Sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Tapi Instagramnya bahasa Rusia. Instagramnya bahasa Rusia. Apa dulu emang pernah mau ngajarin les bahasa Rusia? Emang ngajar bahasa Rusia? Emang ada ya khususnya juga. I see. Berarti abis ini aku mau ikutan ya. Ya boleh. Dan spesial juga ketika datang langsung kita suguhin buah-buahan yang nggak ada di Rusia. Nanti dulu tanya, emang benar tidak ada di Rusia? Benar, sama sekali nggak ada. Nggak ada? Kalengan aja. Yang benar-benar kayak gini. Ada koko gitu nggak ada? Kaleng dari Thailand gitu, dia pakai koko apa gitu. Jadi kayak air kelapa aja dari enakan Thailand. gini aja. Tapi ini lebih fresh. Oh, ini lebih fresh. Iya. Itu kelapanya begitunya yang habis sisa kemarin, sisanya itu udah kita dari minimarket. Dituang juga kaleng. Jadi isinya sama sebenarnya. Ini ternyata orang nyangkain lagi ada konflik di Rusia nggak bisa kemana-mana. Ternyata buktinya ada di sini. Iya. Ada di sini. Tapi sebelum kita ngomong panjang lebar nih, kan kemarin kita ngebahas tentang konflik gitu ya. Nah sebenarnya sekarang keadaan di Rusia itu sendiri gimana sih? Kalau kondisi di Rusia sekarang sebenarnya ya banyak pembatasan ya, kayak toko-toko banyak yang tutup, yang terutama Western ya, kayak McDonald, Live for Good gitu, kayak For Good itu benar-benar. Jadi mereka tapi dibeli sama lokal, Adidas, Puma, brand-brand gitu. Jadi namanya jadi apa di McDonald? Bagiannya dibeli dan diganti, kayak ada toko nggak tahu di sini ada nggak Sinsei, jadinya Sin aja. Ya, nih ngomongin mengenai tadi tuh beberapa produk dari Amerika atau dunia atau berapa gitu. Banyak yang saya tahu kan kayaknya kayak ikutan ke dunia nih. Iya. Ya kan Rusia, padahal Rusia salah satu yang pokoknya barat ya. Pokoknya yang barat gitu. Eropa sama Amerika. Nggak ikutan gitu ya. Sama kayak Olimpiade kemarin juga ada beberapa yang Olimpiade juga nggak ikut ya. Tapi apa sih rasanya tuh ketika kalian berada di negara yang mungkin istilahnya diembargo sama negara banyakan gitu? Sebenarnya apa ya, di kita kalau malah lebih united ya, malah lagi lebih apa sharing gitu. Misalnya kayak tubuh nasionalisme jadi kayak kan sesama WNI yang di luar negeri misalnya bagi Mas ini gimana gitu, misalnya mau ke Indo gimana, jadi sharingnya lebih apa ya, lebih tepat, lebih inilah.
Jadi saya mau tukar kalau ada uang passion nih, malah ini ya. karena nggak bisa kirim uang, gimana caranya gitu. Biasanya kita sharing, ini caranya bisa pakai gini atau bisa lewat ini dan lain sebagainya. Jadi kayak Malah hemat dong nggak ngirim uang kan? Ya kan? tapi kan ada yang kerja di sana, Mas. Jadi kayak PMI. Jadi kalau palingnya nggak. Jadi untuk ngirim ke keluarga di sini mereka Sulit. sebenarnya agak sulit. Udah Karena mau jalan sekarang. ada beberapa cara gitu ya, cuman hanya beberapa bank kayak Bank Tikof, tapi komisinya cukup besar. Dibanding kalau dulu kan pakai Western Union, ada Paysen, ada apa ya, Swift. Ya banyak-banyak, Wire, wire aja. Wire. Jadi sekarang lebih sulit kayak gitu. Jadi kayak, tapi yang terkait tetap ketemu. terkait yang Western, yang ini keluar nih, sebenarnya kalau dilihat kurang begitu efektif ya. Kayak kita tuh ada penggantinya gitu, tetap ada. Jadi kayak ada yang replace cepat, kayak misalnya Sinsei itu kan punya Polandia tuh, toko baju. Besoknya diganti SIN gitu. Jadi kayak ada yang beli langsung diganti. Orang Rusia yang punya Iya, sekarang. iya. Oh. Jadi McDonald tadi punya siapa? Juga. McDonald diganti siapa gitu misalnya? Dulu misalnya ownership, nih misalnya si orang ini punya McDonald misalnya berapa toko, cuma 25 dia punyanya. Kalau sekarang dia udah 600. 600. Jadi dia beli semua gitu. Tapi di namanya dirubah-rubah. Tapi ada beberapa macam nama, saya sendiri kurang ingatnya cuma itu yang sebutnya kasa, itu kayak kasir kosong. kasir kosong. Kasir kosong lah pokoknya. Iya kan, kalau McDonald jadi kasir kosong. kan kalau di McDonald di Rusia ada antrian di kasir. Kalau kasir benar-benar yang kosong, dia selalu bukan teriaknya, bilangnya slobodnya kasa, dan orangnya bisa maju pesan. Oh iya. Jadi Kosong. orang Rusia kalau dengar ini langsung ada asosiasi silakan, dengan gitu. McDonald. Oh. Ada itunya. Kalau buat Kasir kita kosong itu gitu ya? agak aneh ya buat orang Indonesia. Tapi brandnya lokal. Jadi orangnya ya udah, kenapa enggak? Terus mereka lihat Malah naikin lokal. kualitasnya bagus, ya beli. Memang bagusnya belinya di sini aja. Kita support yang lokal. Dan ada aturan juga, memang kalau nggak salah ya, atau mungkin saya dengar, jadi kalau di Rusia itu misalnya ada beberapa brand luar yang dia keluar, misalnya udah leave for good, dia harus Denda. dinasionalisasikan atau denda, diserahkan ke orang lokal. Jadi sebenarnya yang rugi itu yang keluar. Makanya kayak IKEA masih mikir-mikir nih, kalau dia belum keluar, tapi dia harus wajib bayar gaji karyawan. Kalau misalnya tutup dan belum keluar beneran gitu. Tapi kalau dia keluar, dia harus tapi nggak denda ada dan juga ngasih. jualan. Kalau dia rename itu bisa aja ya. Sebenarnya sih lebih. Ini lebih ke pride-pride doang kan sebenarnya kan. Iya. Kalau kita sendiri sebagai orang yang tinggal di Rusia nggak begitu merasa bedanya ya. Mungkin karena toko-toko kita nggak pernah makan di McDonald. Jarang. Karena itu kan fast food itu kurang sehat. Jarang. Jadi kita sebaiknya ya masak sendiri atau makan di restorannya, makanannya bergizi ya. Makanan Rusia ada tuh yang kayak fast food gitu, namanya teremok. Ceremok. Iya, itu kayak, dari dongeng Rusia. Ceremok itu pancake. Rumah. Pancake, dia pancake. Iya, mereka masaknya masak pancake tapi tipis. Kayak Dan disitu crepe di Prancis. kayak crepes tapi dia ada sayurnya, dagingnya macam-macam. Tapi kalau crepes kan kering. beda. Tapi dia halus. Jadi dibikin roll. Kayak gitu. martabak. Beda. Kayak martabak tipis. Martabak tipis, tapi dia dia isi daging, Isinya isi banyak. ikan. Kayak mereka juga masak sop-sop tradisional. Dulu kayak itu kayak kafenya cuma buat apa ya, buat yang kuliah, anak sekolahan, karena lumayan murah dan ada banyak ya semacam warung-warung di luar, di mana-mana ada stylenya yang kecil. Tapi pas ini sudah mulai terjadi, orangnya mulai lebih menarik, mulai memilih yang itu. Malah mau ke sana dan mereka tambah besar, restorannya tambah cantik, menunya tambah banyak variasi. Jadi mau nggak mau efeknya malah kelihatan lokal ya. brand diangkat. Jadinya kayak restoran, bukan kayak kafe-kafe udah. Jadi nggak seperti orang-orang pikirkan ya, bahwa orang Rusia tuh aduh diem di sana, bener-bener kayak aduh nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nikmatin. Tapi tetap mereka menikmati dan malah lebih bangga dengan apa yang ada. Cuman Tapi saya satu kalau pikir sebenarnya udah mulai bereda atau masih jalan? masih terus. Masih ya? Masih. Cuman satu yang berat, jujur, di segi keuangan. Karena dari bank kita punya kartu nih, Visa Mastercard, itu udah nggak bisa dipakai di luar negeri sama sekali. Walaupun kita hanya keluar Rusia, area Rusia saja. Jadi kita punya uang rubel atau apa? Juga nggak bisa. Nggak bisa.
Jadi terpaksa kita harus tukar ke dolar dan itu pun terbatas gitu dolarnya. Oh, dan harus ke money changer berarti ya? Ke money changer. Atau ada pakai kartu Union Pay. Kita ada bisa. Union Pay Union Pay-nya yang bisa. bisa diambil hanya Union Pay saja. Cuman ya komisinya besar sekali karena manfaatin kan banknya. Oh iya. Kebetulan lagi satu-satunya. Oh, berarti kayak kalau punya kartu kredit cuma bisa dipakai di dalam. Kartu debit kan di sana Kartu kredit, Kartu apa Kartu aja? apa aja. Visa, Yang Mastercard Mastercard. itu Bisa Mastercard. kita Ya, bisa apa pakai aja. cuma di dalam negeri. Jadi keluar kayak di sini nggak bisa ya? Nggak bisa. Keluar Di luar makan. negeri di mana-mana nggak bisa. Nggak Maksudnya bisa. di luar Rusia Ini ya transit di Dubai gitu, kita mau makan gitu bayar kartu nggak bisa. bawa cash, tukar. Oh. Atau Tapi tukar pas money waktu changer. ini kan kalian traveling nih. Ah. Informasi-informasinya udah kalian dapetin atau kalian benar-benar Sambil jalan? Sambil jalan kan? Sudah. Sebenarnya shock juga pas perjalanan itu, baru benar-benar kita percaya nggak percaya ya. Ah. Akhirnya begitu. Kayak ada teman-teman misalnya yang ke cerita. Dubai libur, tampilannya pas ada teman yang ke sana keluarga mereka pas udah baru masuk Dubai, baru masuk hotel, baru ada berita itu. Mereka nggak bawa cash, mereka bawa cuma kartu sekeluarga. Terus ya minta orangnya yang sudah tinggal di sana, orang Rusia, mereka transfer gimana ya, jadi tukar. Mereka kayak ada barter ya, Ada kenalan semacam. di sana. Iya. Jadi ada komunitas. Jadi Jadi makanya pas hari ya, lebih apa ya? Lebih Lebih menyatu, solid ya, solid. jadi- Sama kayak di Bali juga gitu kan. Ada komunitas orang Rusia yang misalnya, siapa nih yang bisa bantu saya punya rupiah gitu. Kalian saya tukar di rubel ya. Jadi kayak mereka saling bantu di situ gitu. Jadi kayak Ada solusi lah. ada solusinya Iya. sementara, Ada dan solusi. ada yang bawain dong kartu Union Pay gitu, saya bikinin dong, nanti kirimin gitu. Siapa yang terbang dari Moskow atau dari Peter, tolong nitip gitu, saya ini dan bikinin gitu. Aduh, ternyata Tapi- lumayan ya pengaruhnya. Pressure ternyata bisa mendewasakan juga. Betul. Maksudnya tetap aja mereka kan manusia pasti punya cara cari solusi kan. Nah, tapi kalau ini, kita kan maksudnya kita juga kan sekarang terhubung juga sama sosial media. Ya. Nah, ini kalau di sana seperti apa juga di sosial media? Kemarin habis bikin konten pamit, pamit dari sosmed, kemarin kesini. Karena ada belum tahu benar atau enggak, YouTube-nya mau diblokir juga. Halo teman Nurfala, semoga kabar kalian baik-baik semua di Indonesia. Mungkin teman-teman Nurfala penasaran kenapa video ini judulnya saya pamit. Nah, kalian tahu kalau Facebook dan Instagram telah diblokir di Rusia, dan kita pun sendiri kalau mau mengakses kita menggunakan VPN, karena itu nggak boleh, aplikasi itu memang nggak bisa dipakai, nggak bisa download juga ke HP. Dan ada kabar juga bahwa YouTube akan diblokir dan akan menyusul 70% lah kita. sekarang di Rusia, karena Facebook, Instagram sudah diblokir. Jadi sekarang udah benar-benar nggak ada. Kita nggak bisa akses, nggak bisa upload. Ya VPN bisa sih, cuman kalau misalnya kalau influencer punya cuman Instagram, dia bisa posting pakai VPN, tapi nggak ada yang nonton kan? Oh iya, Jadi karena untungnya mana? Untuk orang luar lagi. Betul. gitu, Ah, Rusia betul. sendiri. Berarti viewernya cuma di luar Rusia gitu. Iya. Betul. Tapi kita alhamdulillah karena viewers Ada- kita ada Indonesia. tim. Oh, ada solusi ya. Dan Ada solusi. ada bagian tim yang di Berarti Indonesia. YouTuber yang asli Rusia banget lah. Nggak ada. BNN lah. Iya. Nggak Nah, ada. itu ada request-nya tuh? Sosial media mungkin made dari Ada. Rusia sendiri. Ada. Ada Kebetulan YouTube. Rusia udah punya lama sebenarnya, cuman nggak populer. YouTube itu udah lama, jadi kayak YouTube. Rutuk. Tapi Ru Kayak or YouTube. kalau Rutuk YouTube, gitu. kalau Rusia YouTube. Itu Terus sudah kalau 20 tahun ya? Pertama. ada Facebooknya itu kan Belum. wiki.com. Ya BK. Itu udah lama, Aplikasi. hampir sama kayak Facebook lah ya. Tapi ini pasti secara market mereka ada kenaikan. ini. Betul, Iya, betul. karena Jadi iya. Iya. influencernya lari ke situ semua. Heeh. Yang tadi di TikTok Kalau juga yang udah lokal ini ke situ. udah pindah. Memang sudah pindah. Sudah lama. pindah. Kalau yang internasional masih Masih bisa. agak gimana. Berarti Orvala ini kontennya akan berbahasa Indonesia banyak kan? Iya. Waduh. Jadi aman. Jadi kalau sana kalau ngakses pakai VPN, Iya. berarti kan ya kan. Kecuali juga penonton sana penontonnya pakai VPN gitu ya.
penonton sana nggak harus pakai VPN. Di sana malah kalau kita nonton YouTube, kita nggak ada iklan. Jadi iklannya itu udah belum diblokir. YouTube-nya belum Tapi diblokir. monetisasinya mati. Monetisasinya mati. Jadi kita nonton tuh gratis iklan malah. Nggak ada iklan. Nggak usah jeda iklan dulu. Nggak ada Iya, jeda iklan. nggak ada sama sekali. Nonton apa aja. Penontonnya kecatat, cuma nggak bisa masuk ke dalam monetize. Nggak bisa. Iya. Biasanya nggak bisa. 1 juta yang nonton, yang 800 dari dalam Rusia, yang monetize cuma 200, gitu kan? Yang di luar Rusia aja ya bisa Rusia. gratis. Cuman ya karena juga Ternyata ya. banyak. Jadi kita malah senang karena nggak ada iklan di YouTube. Iya kan? Malah dia nggak usah nonton ini kalau iklan. nonton. Tapi ya YouTube nggak ada. kita itu pamitnya karena memang takut kalau diblokir benar-benar itu susah akses. Oh iya. Karena kadang misalnya kita kalau pakai VPN kan juga nggak selalu lancar. Walaupun internet di Indonesia, Ya. di Rusia mungkin Oh, lebih cepat. 110 kali lipat. 100 kali lipat. Saya kaget waktu pertama nyampe itu kok speednya kita cuma maksimal 40-50 Mbps kan ya. Iya. Di sana Di sana 100, paling 500. kecil 120, 150 sampai 200. Baru ngedik, iya. Baru mikir. Makanya lumayan ini sih. Ya ATP ya. kalau nonton film kata download film Download film. tuh cuma berapa menit? 1-2 menit. Banget ya. Iya, cepet. Berarti enak banget ya di sana semua tuh serba cepet gitu. Apa-apa cepet gitu. Iya kayak kalau nonton YouTube live tuh kayak real time aja. Real time. Iya, real time. Iya. Iya. Bener-bener. Nah, tapi ini sih mau nanya nih. Kalau tadi kan kita ngomongin masalah internet cepet. Nah, Iya. ini kita udah masih berasa lah lebaran, puasa. Nah, Ini puasa di liburan sana- lebaran. Liburan lebaran ya atau summer ya. Mudik. Kita belum berangkat liburan loh. Mereka udah datang. Oh iya. Lama udah Berarti datang. lebaran di sini. Lebaran sayang di sini. Lebaran sih. Oh duluan. Iya, duluan. Berarti puasa sempat Puasa sempat di sini. Iya. Berapa? Nah, Berapa? Kebanyakannya di gimana sih sana. puasanya cepat atau lambat? Tahun ini masih oke ya. Sudah Artinya- oke. Sudah oke karena tahun sebelumnya lebih berat. Jujur memang berat mau nggak mau. Karena Kita kalau Berapa jam sih? 20 jam lebih. 22 jam. Kalau misalnya puasanya pas bulan Juni, itu paling susah, Paling susah. karena nggak ada malam. Tanggal 22 Juni itu malamnya paling pendek, cuma Jam 11 beberapa malam masih 1 cerah. jam lebih. Tapi Jadi kan tetap Full. cerah. White night, white night. Jadi kayak white Karena kan night. utara, kalau di selatan biasa normal. Tapi di kota kita nggak ada malam. Jadi maghribnya jam Jam Bisa jam 10-an. maghribnya jam jam 1. Iya, tergantung hari. tergantung tanggal. Tapi malamnya tuh gelap Berubah. gulita atau cuma white night yang White night. Maghrib gitu kayak ya. maghrib Kayak maghrib maghrib. gitu. Kayak maghrib. Kalau Kayak mendung gitu ya? Iya. Iya. Kalau misalnya sekarang kita ke Petersburg dan jam 10, jam 11, jam 12 malam kayak gini. Kayak sekarang di luarnya. Jam 12 malam. Sekarang kondisinya 12 malam nih, bayangin kayak gini. Berarti Berarti sekarang terang. kalau misalnya kayak gitu benar-benar mendambakan yang gelap gulita gitu dong ya? Iya. Ini blindfold aja langsung. Iya. Tapi Tapi kan kebalikannya, summer jadi kalau nggak winter nggak perlu orangnya lebih lebih dikit. banyak Oh, di gitu. luar, lebih banyak jalan-jalan Iya, pada iya. white night. Tapi kalau Winter. pada musim dingin itu sangat pendek hari. siangnya lebih pendek. Oh, tapi itu benar-benar malam gelap gitu. Itu Jadi kalau udah gelap, jam 4 3, jam sore, 4 jam udah 3 gelap. sore sudah gelap. Kalau Gelap winter. banget. Subuhnya sama. Subuhnya beda. Jam Sunrise-nya, 10, sunrise-nya. jam 10. Sampai jam 10, maghrib jam 4. Kalau lagi winter. Iya. Nah, kalau lagi tadi tuh yang paling panjang harinya Ya, maghrib jam 1. Maghrib jam Maghribnya 1, subuhnya jam 3. Jam 2. Jam 2, setengah 3 lah. Jadi habis makan bukaan nih. Nggak ada, Iya. ya memang Jadi memang habis buka langsung Sholat maghrib, sahur. buka, sholat maghrib, Taraweh, sahur, sahur. sholat Oke, subuh. oke. Untuk apa namanya sehari-harinya misalnya kerja, sekolah atau apa Tetap misalnya Sama aja tetap. mereka. Ini nyiksa kali ini kalau misalnya Enggak, maksud aku Iya. ini kan jam 1, jam 1 kan maghrib, Iya. 1 malam. Heeh. Berarti kan udah bangun jam 1 malam kan, sedangkan dia tiap seharian tuh udah activity kan buat sekolah, buat kerja, buat apa gitu. Terus jam 3 kan harus tetap terjaga dong, gak bisa tidur dong, karena kan mau sahur lagi.
Ya kan langsung Jadi biasanya kita nggak tidur. Iya, nggak tidur berarti. Tidur sampai sahur sampai subuh. Jadi Baru nggak- setelah subuh baru kita tidur lagi. Tidur setelah sahur. Bisa kebayang ya. Jadi gini, bukaan jam 1, sholat maghrib. Nah, Iya. Habis sholat maghrib, Isya, nunggu Isya. salam gitu, salam. Allahu Akbar. Isya yuk, Isya. Habis Isya, taraweh. Habis taraweh, sahur. Kita Iya. subuh yuk, subuh. Iya. Nah, Memang- baru. memang gitu ya. Ya. memang begitu kita kadang-kadang Itu yang dengan- paling pendek. Itu di masjid kita stay aja 2 jam misalnya dari sampai buka. tapi kalau gini itu sampai beberapa tahun subuh lalu kita- karena kan tahun lalu. tanggal 22 Juni itu yang paling pendek. Tapi jujur, kalian puasanya full nggak sih? Tahun lalu full. Full. Dengan Tahun ini Iya. malahnya enggak. Meskipun 18. Tahun ini tadi berapa? Tadi mirip di Indonesia. Tahun ini 18. Jam 18 tuh Maksimal, 18 masih rata-rata oke lah harusnya ya. normally. Jam 8, Ya, jam 9, bulan Mei, jam bulan 8. Mei, bulan Juni. Ya, maghribnya jam 8. Kalau lagi musim dingin enak ya. Iya. Kan Pajak. Tapi balasnya. pernah gitu. Pernah juga. Oh, itu Itu setiap 10 tahun ya. itu kan Saya waktu setiap- kuliah. se- Saya waktu kuliah dulu. setiap tahun itu geser 10 hari. Nah, Jadi saya pas lahir nggak usah Iya. sebut umur ya. Cewek ya, cewek. Saya pas lahir juga pas Ramadannya pas April. Tahun ini kan juga April. Jadi satu muternya panjang sekali. 20 lebih tahun. tapi enak tuh kalau lagi musim dingin. Iya. Siapa bilang, Pi? Dingin tuh malah lebih lapar kan? Tapi masih sebentar. Tapi cuma sebentar. Oh enggak, Nggak tapi kerasa. puasanya lebih pendek. Iya, Jadi sebenarnya nggak kerasa sebenarnya kalau Cuma 7 jam ya berarti. Iya. 7-6 jam. Iya, Nggak jam kerasa. 10 Sama tapi kayak kita ya, dapat maghrib udah. Jadi ada kompensasinya. Jadi pakai puasa lagi duha, maghrib bukan asar. Karena kalau misalnya pas musim dingin kita ke kantor itu masih gelap. Keluar kantor sudah Masih gelap. juga. Sudah gelap lagi. Iya, iya. Jadi harinya cuma Kalau sebentar. pada tengah tuh nggak kelihatan Mataharinya matahari. cuma Oh iya, karena di sana kan tetap bicara tentang jam ya, bukan bicara tentang Iya. ininya Iya, ya, tetap. suasananya tetap jam Tetap ya. jam. Iya, jam kerja tetap. Tetap. Tapi Jadi nggak di hari rumah. setiap hari berubah. Seru Cuma- juga ya. Itu serunya sih kalau kita kan di Indonesia, ya udah Stabil. normal sih gitu stabil Iya. ya, gitu-gitu Kan aja. seru karena kita nggak ada. Kalau misalnya juga pengennya rutin kayak gitu juga. Iya benar nih Mas Seru Ari. karena nggak ada. Orang sana malah lebih suka yang Rumput tetangga lebih hijau ya. Kalau untuk itu saya perhatikan kalau misalnya di Rusia kita hari-hari itu kan berubah ya kayak pendek, panjang, matahari panjang, harinya pendek. Kita lebih mencari sesuatu yang sama, yang stabil. Kayak orang Rusia lebih suka makanan yang hampir sama gitu. Jadi kalau belanjanya di tempat yang sama. Jadi kalau lihat orangnya biasanya mencari sesuatu yang setiap hari sama gitu. Tapi kalau orang Indonesia itu cuma menurut saya ya pribadi. Kalau di sini harinya sama-sama terus, jadi lebih biasa clocknya kita lebih rutinnya, lebih bioclocknya lebih stabil ya. Jadi kita orang Indonesia kita lebih mencari yang makanannya beda-beda, jalan ke tempat beda-beda gitu. Iya itu, Nah. rumput tetangga tuh lebih hijau rasanya. Kita kasih jalan. Coba. Daniel bisa nggak nyanyi lagu Jawa? Lir ilir dan dewa sembilan caki coyo. Nah, kalau Mas Andre bisa nggak nih? Lagu Rusia. Rusia, penasaran? Мой путь непростой, но все равно иду. Навстречу. Навстречу вечерами, целыми миту. Я Istri darok. isi darok, Ya. ya bibiru adnu. Itu lagu apa tuh? Lagu kebangsaan? Lagu yang lagi agak populer sih terakhir. Tapi kalau lagu klasik misalnya kayak Yes Brazil. Itu tadi lagu popnya tuh berarti? Iya. Lagu pop. Oh. Ya, dia betul Kayak yang lagu lagi kebangsaan gitu tapi Iya ya? kan dengerin Rusia. Kayak Россия совершенно наша Iya, держава. itu lagu pop. Ini kebangsaan, kebangsaan. Mirip kan ya? Bahasa yang sama. Karena kayak film semua Petroika untuk biar sih. Masa-masa давай. Iya. Давай. Oh, itu kaki pakai давай. Hurrah! Teman-teman, di sana kalau happy tuh hurra! Kalau lagi dengar pidato dari presiden, kemudian mau ini Muhammad juga hurra!
Hurra! Bedanya apa kalau gitu? Karena semangat. Sama sih, semangat. Semangat, happy gitu Iya, ya. Hura. Positif lah, semangat positif. Kan kalau kita Indonesia hura-hura. Hura-hura. Oh, itu hura. Dulu konten yang ngobrol kita dulu, itu komennya hura. Hura. Tapi itu loh artinya apa? Kalau bahasa Jawa kan enggak. Ora iso. Waduh, ini menarik ya. Kalau dulu, kan genrenya Mas Andre apa sih dulu? Yang bikin menarik? Saya main di pop rock ya. Oh, terus apa yang bisa Pak? Gitu. Lagu Rusia, lagu barat? Lagu asing. Sama murid asing. Ya, kita kan mahasiswa asing. Jadi ayo bikin Jadi band ada yuk, yang dari gitu. Malaysia, ada dari Singapura, ada dari Singapura, ada Amerika India. juga. Amerika. Jadi mereka campur-campur. Ini Buat band. Internasional International banget. music apa competition. Competition ya. Bukan drum. Boy band ya. Oh iya. Dance ya. Backing vokal. Oh enggak, mereka waktu itu mainnya zombie ya. Zombie. Zombie kan. Cranberries. Oh. Yang bang-bang aja jadi Zombie, anak mama, gue juga anak papa. Oh, jadi dari awalnya di situ. Iya. Ketemunya. Kenalan dari situ. Oh, dia nyanyi Whitney Houston. Oh, tes Suara dong. tinggi dong. Tes dong. Whitney Houston. Ada musik. Ya nggak usah Kapela ya. Whitney Houston versi Rusia nih. Boleh deh kalau gitu. If I should stay, I would always be your way. Nggak lupa katanya. And I will always love you. Waduh, ini menarik ya, ternyata mereka dulu adalah ketemunya di tempat seni. Nah, sekarang kemarin yang komen tuh banyak banget mengenai respect sama Rusia karena populasi muslim di sana Betul. growth gitu kan. Oh gitu. iya. Tadi juga Dania ternyata kan emang terlahir dari keluarga muslim. Iya. Mm-mm. Nah, itu gimana sih? Toleransi sana gimana sih, toleransi beragamanya apa gimana? Kalau di sini kan muslim sama muslim beda pengajian aja ribut gitu kan. Iya. Nah, kalau di sana kan Kalau di sana mazhabnya kebanyakan Hanafi. Jadi kalau kayak Turki gitu ya? Iya, kayak Turki. Jadi kalau saya lihat ya dari tahun saya 2006 ke sana sampai sekarang itu kan udah tumbuh lebih bagus. lebih banyak. Jadi kayak masjid udah ada banyak, musola kemana Jumatan. Dulu Jumatan cuma satu. Cuma di Masjid Birwa itu aja waktu saya kuliah Dulu. Jadi zaman berapa tahun lalu ya? Lama ke sana. 15. 15. Di September cuma Sekarang biru ada aja. Oh, sekarang udah ada merah, puluhan. kuning gitu ya. Ini jembatan. Jadi udah banyak dan kalau dibilang cara ibadahnya juga dulu mungkin orang masih belum fasih hafalan Al-Qur'annya. Sekarang hafiznya lebih banyak, terutama di beberapa negara kayak Chechnya itu kan banyak hafiz Quran. Memang dia dididik dari kecil untuk ngapalin. Dari kecil udah hafiznya memang dari program pemerintah. Jadi mulailah mereka ngajar, terus ada muhtasibat juga, ada kelompok agama yang kayak puasa-puasa kita kumpul tuh. Jalan-jalan ke Turki. Kita puasa kayak musim panas gitu. Udah kita semalaman di situ aja gitu. Jadi kayak dari maghrib sampai subuh baru pulang. Iya, itikaf. Jadi kayak lebih kekeluargaan dan makan-makan biasanya itu kadang-kadang nggak tahu ya, ada yang nyumbang. Ya kadang-kadang ada negara juga yang biayain, sponsorin gitu loh. Kayak hari-hari bulan puasa itu kan ada menteri agamanya juga. Jadi mereka kadang-kadang ngasih buka puasa gratis. Menteri agama tuh maksudnya menteri agama. Semua agama. Jadi ada beberapa kan kayak muftinya, kalau Islam muftinya. Mufti juga terus. Iya, ada. Kalau Kristen dia ada patriarknya, kalau ya macam-macam lah, ada ketuanya gitu. Cuma di sana mayoritas orang Katolik berarti. Ortodok. Katoliknya sedikit. Nah, itu orang Katolik di Eropa. Iya, mereka ke ininya ke Palestina ya, ke ininya pusatnya. Kalau Ortodok, Kristen Ortodok itu kan di dekat kuburannya. Oh, di sana oleh Nabi Isa.
di situ. Kalau Yesus ya di Palestina, kalau Ortodok Rusia. Dan 80% ya kalau nggak salah, atau 70 sekian lah, dan Muslimnya 20. Mayoritas. 2%. Oh jadi terbesar kedua jadi? Kedua, Muslim terbesar kedua di Rusia. Terutama dari wilayah-wilayah yang tadi, yang Kazan, Dagestan, Bashkortostan, Chechnya. semuanya stan-stan. Oh itu semua ya? Iya. Cuma aku penasaran nih, gimana kalau kita coba Dania untuk nebak sesuatu dari kita? Kita main game aja. Oke. Siap. Coba ya. Ayo kita main saya berikutnya. Yang pertama. Ini dia game kita. Oke, tebak makanan Indonesia. Aku makanan tradisional, warnanya putih dan kenyal. Clue pertama, makanan Indonesia putih dan kenyal. Udah boleh jawab? Boleh. Nasi. Nasi. Terus Tahu. Mas Adi kamu mau jawab? Tahu. Tahu. Saya udah bilang tadi tahu juga. Kamu tahu atau sudah tahu? Tahu ya? Masa depan tuh seperti tempe, gak ada yang tahu. Clue berikutnya. Emang kamu tahu? Oke. Emang kamu tahu? Yang dimaksud apa? Tempe. Oke. Bentuknya Abstrak. abstrak. Kok abstrak? Bentuknya abstrak. Jadi mau ngajar-ngajar gitu. Abstrak, bentuknya abstrak. Bihun. 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 Putih, abstrak, kenyal, Abstrak. santan. Santan. Masih. Santan. Cair, santan Kalau cair. sandal mungkin bisa pakai goreng ya Pak? Cair. Lu ketiga. Aku bisa digoreng. Oh, Kalau benar-benar goreng-goreng itu kan tahu. Tempe nasi putih. Kalau Sejak nasi Frak. itu bentuknya Jadi digoreng beda. jadi coklat. Ya, gosong. Jadi nasi udah nggak ada putih lagi. Kan tempe kan kalau masih putih belum matang. Tapi kan nggak kenyal. kenyal ini. Masa nggak kenyal? Masih ada ya? Masih kenyal. Bisa kenyalnya tahu. Tahu. Tetap tahu. Tuh, makanannya ini bisa dicocol sambal, bisa juga enggak. Australia. Semuanya bisa dicocol. Iya betul. Semua makanan bisa Aku cocol. goreng aja bisa dicocol sambal. Kan pernah coba? Nggak makan sambal nggak enak. Benar. Oke, masih jawabannya apa? Masih Jawab aja. Jawaban terakhir. Tahu tempe. Tahu. Tempe, Tempe. papau. Bapau. Apa ya? Kita lihat Dania tahu nggak ya? Iya, jangan cerita. Oke, kita buka ya, siap. 1, 2, 3. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Ayo, jangan jadi bocorin. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Mas Andre masih ingat nggak nih makanan Iya. ini? Ingat. Bahasa Sunda. Apa tuh? Cireng. Cireng. Kasih sambalnya, kasih sambalnya. Aci Aci digoreng. digoreng. Makanya kenyal-kenyal. Aci Jadi dia digoreng. kayak pakai sagu Iya, gitu. putih pakai Oh. sagu. Makanan Aci Sunda goreng. itu cimol, cireng. Yang cici pokoknya. Hah? Yang Cimol, cireng, cici ya. ada. Cilok. Cilok itu Sunda juga. Iya. Iya. Jawa Tengah bukan? Cilok itu aci colok. Oh, aci dicolok. Iya, cilok. Oke. Ini sambal. Bisa pedes nggak? Bisa. Nggak terlalu pedes kok. Bisa. Oke, bisa. Dicoba. Terus menurut Dania rasanya gimana? Coba sebelum pakai sambal. Iya. Kenyal. Kriuk. Bisa banget pakai sendiri. Yang kedua, Mantap. coba kalau pakai sambal kamu kuat sambal nggak pedes? Udah saja. Udah sering makan sambal ya? Udah biasa pedes. Dia udah 2 tahun bisa makan sambal. Pantesan kemarin ada tamu ya, itu yang orang Austria tuh, yang atlet MMA. Oh, oke. Datang disuguhin makan Indonesia. Oh, nggak bisa dia. Iya. Ya pokoknya harus pelan-pelan. Nggak boleh langsung. Langsung kasur down. Adaptasi, Aduh, iya, langsung adaptasi. nggak mau makan gitu.
Kan saya dulu waktu ke Indonesia nggak cuma liburan, tapi pindah ya. Jadi tahu caranya yang benar-benar. Mau nggak mau harus. Di mana-mana ada sambal kan. Kalau pesan apa pasti ada sambalnya dikit apa. Terima kasih. Sambal nggak jadi. Sambil makan Tapi enak gimana sekali. kalau ini? Ya enak. Ya suka. Oke, next Makanan ya. berikutnya. Makanan ini bisa dibuat manis, pedas, dan juga gurih. Manis, pedas. Yes. Bisa sih. Manis. Ikan. Oke. Oke, next lo ya. Ini bisa dibentuk apa aja. Bisa dibuat bulat, bisa dibuat kotak, bisa dibuat lonjong. Gue juga bingung nih apa aja. Itu apa aja bisa bulat, Ini kotak, makanannya hebat lonjong. banget ya, fleksibel ya. Pedas, gurih. Pempek. Pempek. Tahu Tahu. pempek? Tahu. Pempek. Pempek itu kan kayak Ikan. Iya, tahu ya. Pempek. Tahu. Tahu. Balik Balik lagi Nah, tahu. ambil dari saya Tahu Dina, Pak. gejrot manis. Tahu gejrot. Dan kita kunci jawaban. Apa? Jawaban terakhir. Biar pempek aja. Pempek. Tahu. 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 Oke. Tahu. Ija. Ija masuk kamu apa? Kalau saya nggak tahu gimana nanti. 1, 2, 3 dan jawabannya adalah Tempe. tempe. Emang bisa manis? Tahu. Enggak, saya kan kesukaan saya tempe, jadi kaget nggak kena. Tapi tahu ini, tempe ini tahu. Itu kan mendoan. mendoan. Tempe mendoan. Tahu. Kok bisa manis ya? Oh, ini tempe orek. Tempe Pakai kecap. Ada manis kecapnya. Cemilan. Makanan kesukaan saya yang pertama itu tempe goreng, yang kedua itu tempe penit, yang ketiga itu tempe bacem. Tempat Ini yang ketujuh. Boleh hemat. Ini silakan. Colokan. Di sana mahal. Mahal tempe. Nggak ada malah. Ada. Ada sih. Di Ya. toko tapi kayak diet gitu makanan diet. Nggak seenak. Nggak seenak ini. Nggak seenak. Kalau Baginya ini beda. Bisa dicolok pakai itu juga bisa, pakai ini juga bisa. Sambal Oh, kecap tempe. Oh, dari situ. Teman-teman ya, Mas Adrian nikahin bule. Tapi tes lokal. Waduh. Pertama nih dia nyampe Indonesia makan tempe nih. Oh ya? Kemarin dapat tempe tapi nggak sesuai Saya tempe bacem. Saya bisa habisin 1 kilo sehari. Tempe Tempe goreng. goreng. Iya. Sampai tukang tempenya bingung. Jual besok beli lagi 2 kilo. Dia bilang awal katanya kalau bisa ngabisin 5 kelapa. Iya. Dan Pertama juga kali. sekilo tempe. Tapi bagus. Tapi jarang makan nasi. Tempe kan digoreng ya, terus dibersihin pakai air kelapa. Bagus. Nah, kan? Balance Ini ya. mungkin ini aja, mungkin tips buat Mas Andre ya, kalau mau ngajak dinner gitu, mau di makan apa, makan steak apa gitu ya. Kasih tempe. Soalnya kasih dulu tempe ya, Tapi pas makan yang dinner, dikit makannya gitu kan. Biasanya kalau makan fine dining itu kan makannya dikit. Dikit kan? Nah, kalau habisin dulu di sini. Waduh. Terima kasih sampai makan. Sampai makan aja, sampai dimakan aku cobain. Makan favoritnya dia ya. Berarti mesti ke daerah ini. Mana tempe? Malang. Hah? Malang. Tempe. Ya, Bandung. Purwokerto kalau mendoan. Purwokerto. Oh, kalau mendoannya. Kalau mendoan, Purwokerto. Kalau di Malang ada juga ya? Suka Tempe, yang beli tempe. gurih, crispy gitu atau yang Crispy basah? dia. Crispy. Yang mana aja. Tapi iya sih. Pokoknya tempe. Kasih Kamu tempe cobain aja. tempe mentah nggak? Pernah. Kan menarik. Dia coba sengaja. Gimana? Cerita perkenalan dengan tempe, gimana ceritanya? Cerita yang sedih karena Tapi pertamanya nggak suka. nggak mau dia. Pertamanya dulu malah nggak suka. Saya tawarin terus, nih coba Nggak suka tempe aromanya. Iya kan, Karena dia agak. Kayak awalnya yang goreng-goreng basi. gitu loh terlalu. Terlalu Tapi gimana? itu pertama kali karena cobanya mungkin karena di Jakarta. Di mall ada banyak. Bukan di mall gitu, apa? di kayak pinggir apa gitu, kafe yang pinggir Pokoknya ada sangat banyak aroma. Jadi aromanya tempe mungkin nggak food court ya, food court. apa nggak cocok. Ah. Tapi pas sudah coba yang benar, yang pakai sambal yang benar, yang pakai itu kan bawang Yang enak. putih, garamnya itu harus ada prosesnya. Di Indonesia tuh. Iya. Iya, Oh. Pas sudah makan ya
ini ternyata enak ya setelah itu nggak berhenti. Dan semua jenis tempe mau diapain? Iya. Jadi suka. Tapi Rusia nggak ada ya? Nggak ada. Ada tapi ada beda di Moskow. sekali. Di Moskow ada yang Beda bikin. sekali. Berarti kalau misalnya Dania ini pulang dari Indonesia yang bawa tuh bukan apa, ternyata apa? Saya bawa Tempe itu. kayaknya. Apa namanya? Ragi. Ragi. Kita Dia bawa ragi. kita sempet bawa ragi kan. Cuman Karena kedelainya bisa beli di sana, tapi raginya nggak ada. Iya. tapi tetap nggak bisa juga sih, susah juga karena kan tempe Harus itu dijemur. harus ada matahari. Oh iya, sekarang sana mataharinya. Udah bawa aja. Sekoper. Jadi teman-teman ya, kita bisa ambil hikmahnya nih. Kita ini kadang-kadang meremehkan sesuatu yang ada depan mata, di depan lain ini jadi something yang precious ya kan. Pak Doni, terima kasih Mas Andre dan juga Dania untuk waktunya ke sini dan menyempatkan waktu untuk ke program kita. Ya, sampai nyobain pertama kali. Studio kita. Dan kayaknya kita sekali-kali boleh juga kita ke Rusia. Boleh. Tur di sana udah paham. Next mungkin kita gantian ya. Silakan datang ke. Tapi kayaknya bikin tur juga kan ya? Ada, kita ada tur. Oh ada, jadi misalnya buat teman-teman di Indonesia yang pengen ke. Boleh. Ada Orvala Tour. Orvala Tour. Kita ada Instagramnya, jadi bisa kontak aja ke sana. Instagramnya Orvala Tour. Orvala.tour. Ya. Berapaan paketnya? Ya tergantung, mau Beda-beda. berapa hari, berapa kota. Kan Rusia itu Beda-beda. sangat luas, bisa satu kota aja atau bisa 10, 50. Teman-teman semuanya, kita main-main ke sana yuk. Dan di sana, apa namanya, suasananya tuh kan kayaknya kalau kita lihat tuh kayak dingin gitu kan. Kayak ya Eropa banget lah. Kita main-main ke sana, kita mempelajari bagaimana budaya di sana. Kalau kita dengar ceritanya, menarik bahwa bagaimana mereka respect sama tahu itu seperti apa gitu kan. Dan image kaku ternyata justru nggak ada gitu, bahwa Rusia itu seperti orang Indonesia di Eropa gitu ya. Ya, seperti muka Eropa tapi budayanya lebih ke timur. Kayak timur ya. Terutama yang beberapa daerah kayak Kazan, kayak tergantung sih, kalau beberapa barat mungkin kadang agak sedikit ke barat, tapi yang Eropa timurnya lebih ke timur. Jadi memang budayanya lebih ke timuran. Dan kekeluargaan. Iya, sangat menjaga kekeluargaan dan tamu. Kalau misalnya datang ke rumah, diajak ke rumah, ya udah berarti teman-teman beneran gitu. Kalau nggak teman beneran, makan di luar gitu. Nongkrong aja gitu ya di kafe gitu. Ketemuan di luar dulu, kenalan, pas ajak ke rumah. Tapi kalau udah ajak ke rumah ya itu teman sampai. Oh berarti deket. Udah solid lah ya. Sampai berapa tahun ke depan. Beneran gitu. Beneran ya. Di sana budayanya bukan nggak ada kayak teman-teman kayak apa ya? Nggak kenal satu kali ketemu. Kalau teman-teman itu beneran jadinya. Oh, ini banget ya. Dan orang Rusia sangat suka sama orang Indonesia. Oh iya. Kan kalau orang Indonesia datang kelihatannya senyum, sopan, ceweknya cantik. Jadi langsung ada kontaknya. Kalau kan pasti sama pas saya lihat pertama kali Mas Andre itu, tapi ya waktu pertama kali ketemuan itu dia makan, ya jelas orang Indonesia kan, maksudnya makan gratis kan, muri waktu itu masih kuliah, jadi ya jelas saya paham, tapi dia selalu senyum, dia selalu sopan, itu yang luar biasa. Yang ada pembeda lah dibanding yang istimewa buat orang Indonesia ya. Jadi lapar, kenyang, senyum. Simple. Bahagia itu sederhana. Bahagia sederhana. Jangan lupa tuh subscribe juga YouTube-nya Orvala. Ya, pakai V. Pakai V. Oke, ada lagi nih. Ini ada satu buah, bentuknya bulan. Semua buah pasti bulan. Ya, jeruk. Jeruk. Buah ini bisa melukai. Kelapa. Yang tajam ya. Yang tajam itu durian. Durian. Tolong dikeluarin duriannya dong. Orang bule respon dari durian kayak apa? Gak masalah. Spesial. Ini spesial banget ya Pak. Spesial. Untuk
Wija. Dan perlu dibuka. Dan jawabannya adalah biasanya orang Eropa itu suka takut makan durian karena baunya. Ayo. Ini enak. Bener. Udah berbeda. Biasanya lebih serem, ini memang seger ya? Hah? Beneran? Beneran. Dia Karena ini seger ya? Mungkin ya bagus, karena ini seger. Ya makanya ya. Pakai tangan. Iyalah. mulai berpikir. Ya rasanya aromanya normal. Normal. Mikirnya lebih serem. Bismillah. Oh. Perubahan. Ini pertama kali makan durian mau Yang benerannya gini pertama kali beneran. Pernah coba es krim yang ada duriannya dikit-dikit. Nggak pernah kalau yang olahan itu. Tapi nggak bukan es krimnya aja, duriannya juga pernah dimasukin. Segenahan kayaknya. Enggak. Emang rasa buah? Beneran? Hah? Luar biasa. Berarti benar. Saya sendiri kaget. Dia pertama kali makan durian. Karena Pertama kali dia nih. Ya benar pertama kali. Pertama kali makan cireng sama makan durian. Saya pernah coba yang itu es krimnya tapi 10 tahun lalu. Jadi setelah itu belum pernah coba lagi. Berarti cocok ya. Kan biasanya orang bule bilangnya kalau durian tuh kayak bau kaos kaki. Enggak. Aroma buah ini. Pertama kali bener. Ya ini main dari. Tadi mau prank saya ya, nggak jadi pranknya. Berarti Jadi kebalik. berarti benar. Jangan-jangan casing doang nih. Operasinya di mana, Mbak? Di hati. Aduh, Mas Andre ini rupanya dapet. Jadi saya taruh tapi tidak karena nggak suka, karena nggak enak makan banyak. Nggak mau makan banyak? Mau. Oh, mau. Soalnya kalau ditaruh di mana aja pasti bau juga durian ya kali. Iya. Oke. Assalamualaikum, друзья! Сегодня мы в гостях у Черита Унтунгс. Не забудьте посмотреть видео.